Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Aher Iswanto, sebagai tim pengajar Filsafat Ilmu dan Logika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta untuk memaparkan lebih jauh mengenai silogisme. Baik, kita akan mulai. Sebagai pengantar, bahwa silogisme merupakan sebuah teori logika yang menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori logika di masa modern. Teori silogisme ini dikembangkan oleh Aristoteles yang hidup pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi lewat bukunya Organon. Jadi apa yang saya sampaikan terinspirasi dari buku ini dan mari kita kupas satu persatu. Pertama, sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang silogisme, ada beberapa hal yang utama yang perlu diketahui. Yang pertama adalah proposisi. Di sini bahwa proposisi itu adalah proposisi dengan pola silogisme akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Proposisi yang pertama disebut dengan premis mayor dan proposisi yang kedua disebut dengan premis minor. Jadi apapun statementnya, apapun pernyataannya, maka kita akan masukkan ini menjadi sebuah proposisi. Baik itu menjadi premis mayor maupun premis minor. Kemudian di dalam proposisi ini ada beberapa jenis. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah proposisi kategorik. Dalam proposisi kategorik, sebuah pernyataan memiliki satu dari 4 kemungkinan, di mana sebelumnya mungkin pernah dibahas juga mengenai logika-logika. Ini dikemukakan oleh Weizmann tahun 2017. Jadi keempat kemungkinan itu adalah yang pertama, ada yang bersifat afirmasi dan universal atau simbolnya A, afirmasi. Jadi dalam afirmasi ini sebuah pernyataannya bahwa semua X adalah Y. Jadi mengafirmasi, ya. Sedangkan yang kedua ada yang universal juga tapi bersifat negasi atau menyangkal dengan simbolnya E. Contoh kalimatnya adalah bahwa semua X bukan Y. Nah, di sini ada menyangkal, tapi universal, semua, ya. Kemudian yang ketiga adalah yang sifatnya afirmasi juga, menyetujui, namun tidak universal, melainkan partikular atau sebagian saja. Nah, ini disimbolkan dengan huruf I, di mana contohnya adalah sebagian X adalah Y. Lihat di situ bahwa sebagian X adalah Y. Kita mengafirmasi, ya. Kemudian yang keempat adalah negasi, namun bersifat partikular dengan simbol O. Ya, jadi bahwa di situ sebagian, ingat partikular, sebagian X bukan Y. Kenapa bukan? Karena di sini negasi atau menyangkal. Baik, mari kita lanjutkan. Istilah yang kedua yang perlu dipahami juga adalah copula. Bahwa pada keempat proposisi yang tadi disampaikan itu selalu ada frase sambung. Misalnya bahwa A memiliki frase setiap, karena tadi afirmasi dan universal. Kemudian E bukan, ya.
bukan milik. Tadi milik setiap, sedangkan E bukan milik karena E adalah negasi. Kemudian I adalah milik sebagian. Ingat, ini sebagian adalah partikular, tapi di sini mengafirmasi. Sedangkan O yang terakhir adalah bukan milik sebagian. Nah, frasa sambung ini disebut dengan kopula. Jadi kita harus pahami itu, ada namanya proposisi dan ada yang disebut dengan kopula. Nah, mari kita lanjutkan. Di dalam silogisme, validitas itu menjadi sesuatu yang penting. Silogisme itu tidak dapat bernilai benar atau salah, karena benar atau salah adalah nilai yang tersimpan di dalam argumen. Silogisme hanya dapat dinilai berdasarkan valid dan tidak valid. Suatu silogisme dikatakan valid jika mustahil bagi premis untuk benar dan kesimpulan salah, tanpa peduli terma kategorik apapun yang digunakan. Gitu pernyataan yang disampaikan oleh Kalman tahun 2020. Jadi yang dilihat di sini adalah validitasnya, bukan benar atau salahnya sebuah pernyataan. Kemudian validitas itu juga ada yang disebut dengan validitas formal. Validitas formal adalah validitas yang tergantung pada argumen. Validitas yang kedua adalah validitas material, yaitu validitas yang tergantung pada isi atau materialnya atau masalah dari argumen itu sendiri. Validitas material inilah yang dimaksudkan benar atau salah, dalam arti bahwa isi atau nilai yang tersimpan di argumen tadi benar atau salah. Ya, jadi validitasnya seperti itu, dibilang sebagai validitas material kalau bicara tentang benar atau salah. Baik, berikut adalah beberapa mode yang valid di dalam sebuah silogisme. Para filsuf di abad pertengahan memberikan nama mode yang valid sesuai dengan kopula yang menyusun moda silogisme agar mudah diingat. Teks yang tertua di situ menyebutkan nama-nama moda silogisme yang valid, karya William of Sherwood yang hidup pada tahun 1990 hingga 1249 Masehi yang berjudul Introduction to Logic. Nah, ini dikembangkan lebih lanjut oleh Peter dari Spanyol sekitar abad 13 dan menentukan mode-mode yang valid itu. Ya, karena tadi di awal bahwa di dalam mode silogisme ini bukan benar atau salah, tapi mengenai bicara valid atau tidak valid. Baik, ada beberapa bentuk silogisme yang valid. Bentuk yang pertama yaitu ada 6 yang valid secara formal. Ingat ya, tadi ada formal, ada material. Berdasarkan kopulanya, ke-6 mode ini adalah AAE. Ingat kode yang tadi, A adalah afirmasi dan universal. Ya, kemudian EAE, AII, EIO, AAI, dan EAO. Kemudian para filsuf di abad pertengahan memberikan konsonan pada pasangan kopula ini agar mudah diingat. Untuk AAA itu ditambahkan konsonan B menjadi Barbara. Lihat di situ bahwa huruf vokalnya adalah AAA. Artinya memang premis mayornya afirmasi yang universal, premis minor afirmasi yang universal, dan kesimpulannya juga afirmasi yang universal. Kemudian kode untuk EAE menjadi Celaren, AII menjadi Darii, EIO menjadi Verio, AAI menjadi Barbari,
dan EAO menjadi celeron. Sehingga mode-mode yang valid dalam bentuk satu ini lebih mudah diingat daripada mengingat hanya huruf vokalnya saja. Kita lanjutkan. Contohnya adalah berikut. Misalnya Barbara. Berarti Barbara ini adalah mode silogisme bentuk pertama dengan kopula AAA. Premis mayornya contoh misalnya semua kelompok profesional bertemu 2 kali sehari. Premis minornya semua pertemuan berlangsung 2 kali sehari membahas rumah sakit. Maka kesimpulan yang diambil adalah semua kelompok profesional membahas rumah sakit. Lihat di situ bahwa semuanya adalah afirmasi dan universal. Semua, dan juga di situ mengafirmasi atau menyetujui, bukan menyangkal. Contoh yang kedua adalah Celaren. Celaren adalah mode silogisme bentuk satu dengan kopula EAE. Contoh premis mayornya tidak ada analisis RNA yang menunjukkan ekspresi mRNA AC2, reseptor pengikat SARS coronavirus 2 pada pasien COVID-19. Premis minornya, semua ekspresi mRNA ACE2 dapat dideteksi dengan platelet normal. Ya, jadi yang pertama adalah E menyangkal, kemudian yang premis minornya A mengafirmasi, dan kesimpulannya adalah E menyangkal. Maka analisis RNA-seq tidak meneliti platelet normal. Jadi di situ terlihat EAE. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah bentuk yang kedua. Ada 6 pula mode yang valid untuk bentuk 2 ini. Nah, berdasarkan kopulanya maka ke-6 ini adalah ada EAE, AEE, EIO, AOO, EAO, dan AEO. Yang kemudian diberikan konsonan sehingga menjadi Cesare, Camestres, Festino, Borroco, Cesaro, dan Camestro. Sesuai dengan bentuk kopulanya. Kemudian yang ketiga juga sama, ada 6. Jadi bentuk kopulanya adalah AII dan seterusnya. Kemudian juga diberikan konsonan menjadi Darapti, Disamis, Datisi, Pelafton, Bocardo, dan Verison. Dan ini yang terakhir adalah bentuk yang keempat, juga ada 6, yaitu secara formal bahwa ada AAI, ada AEE, EAI, dan lain sebagainya. Dapat dilihat di sini. Apa yang saya sampaikan tentunya bisa dibaca lebih lanjut. Ada beberapa referensi yang bisa dipelajari lebih lanjut. Di sini bisa dilihat. Baik, untuk diskusi kita pada sesi ini adalah mari kita diskusikan kira-kira mode silogisme yang saya sampaikan ini kira-kira mode silogisme dengan kopula apa. Premis mayornya adalah semua manusia memiliki pola berpikir sama dengan monyet. Kemudian premis minornya, semua monyet dapat menyusun kata-kata, frase, simbol yang membantu memberikan perintah, sentimen, dan gagasan yang kompleks. Kesimpulannya, sebagian manusia dapat menyusun kata-kata, frase, simbol yang membantu memberikan perintah, sentimen, dan gagasan yang kompleks. Jawaban Anda nanti bisa kita diskusikan pada saat kita melakukan video conference. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Bila Anda perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya lewat email ataupun WhatsApp di nomor yang tertera di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.